Assalamualaikum saudara seiman, bertemu lagi di channel Karomah Al-Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Muqtarah karya Habib Ali Hasan Baharun, yang merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dalam kitab tersebut berisi wajengan-wajengan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultanun Aulia atau raja dari seluruh para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saka dan Ibnu Abi Asrun. Pertemuan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali yang berpangkat Wali Al-Ghaus. Rumah wali itu cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan pelosok. Tapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh, dan barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya Ibnu Abi Usrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saka, "Hai Saka, apa tujuanmu bertemu wali itu? Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini adalah orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawab Ibnu Saka. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya, kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami? Atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawabnya. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Lalu kau mau apa? Apa kau hanya mau mengikuti kami?" "Aku tidak punya pertanyaan yang mau diajukan. Aku hanya ingin sowan saja dan mengharap barokah darinya. Itu saja sudah cukup bagiku, karena seorang waliullah biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya di kediaman Wali Al-Ghaus, mereka mengetuk pintu rumahnya, tapi sang wali tak kunjung membuka pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian sang wali pun keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saka?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saka. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saka dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf, membaca lewat batin mereka berdua dengan karomahnya. "Hai Ibnu Saka, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu.
dan kamu Ibnu Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Ghauts hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian ia berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuanmu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari setelah kejadian itu, Ibnu Saka dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama-ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan ia jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayah wanita Nasrani itu dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbuktilah perkataan Wali Al-Ghauts bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan benar ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberikan jabatan oleh sang raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, hingga jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan arti dari perkataan Wali Al-Ghauts itu. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, hingga beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Ghauts, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali," dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka para wali berikrar, "Sami'na wa ata'na." Ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih utama daripada adab. Sebagaimana perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, "Al-adab qabla al-ilmi." Adab lebih didahulukan daripada ilmu. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga kisah guru mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang raja para wali, dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman, mari kita bersama membaca surah Al-Fatihah dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pahala bacaan surah Al-Fatihah kita dihadiahkan kepada sang guru mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai tanda mahabbah cinta kita kepada beliau. Semoga kehidupan kita di dunia dan di akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan kita kepadanya dan karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jazakumullah kepada semua saudara seiman, para pecinta kekasih Allah yang selalu mendukung dan mendoakan channel Karomah Al-Islam hingga saat ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.